Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Indi Trinovitasari dengan NIM 2350191159. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kajian penemuan dan pengembangan sulfonylurea dengan reseptor kanal kalium ATP sebagai antidiabetik. Nah, presentasi ini akan mengulas perjalanan menarik dari penemuan sulfonylurea, sebuah kelas obat antidiabetik yang telah lama digunakan, hingga pemahaman mendalam tentang mekanisme kerjanya melalui reseptor kanal kalium ATP. Kita akan menjelajahi evolusi, efikasi, tantangan, dan relevansinya dalam terapi diabetes. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang latar belakang anti-diabetes. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronik yang ditandai dengan hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin atau resistensi insulin, atau kombinasi keduanya antara akibat hiperglikemia dan juga akibat gangguan sekresi insulin. Diabetes mellitus tipe 2 itu merupakan bentuk yang paling banyak ditemukan dan menjadi masalah kesehatan global dengan angka prevalensi yang terus meningkat setiap tahun. Nah, ketidakterkendalian kadar glukosa darah pada diabetes tipe 2 itu dapat menyebabkan berbagai komplikasi yang serius, baik mikroangiopati maupun makroangiopati. Sulfonylurea atau obat antidiabetesnya itu adalah sulfonylurea, itu merupakan salah satu golongan antidiabetik oral tertua yang masih digunakan dalam terapi diabetes tipe 2 karena efektivitas dalam menurunkan kadar glukosa darah. Jadi sulfonylurea itu dia tuh mekanismenya tuh menurunkan kadar glukosa darah. Sulfonylurea bekerja dengan menstimulasi sekresi insulin melalui interaksi dengan reseptor sulfonylurea pada kanal kalium sensitif ATP atau disebut dengan KATP di sel beta pankreas. Pemahaman mengenai mekanisme molekuler dan pengembangan struktur kimia sulfonylurea itu menjadi penting dalam konteks kimia medisinal untuk meningkatkan potensi selektivitas dan keamanan obat. Sulfonylurea sebagai antidiabetik. Kenapa sih sulfonylurea itu bisa buat antidiabetes? Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah yang pertama kita harus tahu sulfonylurea itu adalah obat antidiabetik yang oral yang bekerja dengan meningkatkan sekresi insulin. Sulfonylurea itu telah menjadi pilar dalam terapi diabetes tipe 2 sejak penemuannya pada tahun 1940. Jadi sulfonylurea itu adalah dia tuh menjadi terapi pada diabetes tipe 2. Nah, obat-obatan ini dikenal karena kemampuannya yang efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah. Sulfonylurea itu tidak efektif pada diabetes mellitus tipe 1 karena ketiadaan insulin endogen. Nah, generasi pertama sulfonylurea itu seperti ada tolbutamide. Nah, tolbutamide itu membuka jalan bagi pengembangan senyawa yang lebih poten. Nah, kemudian muncul generasi yang kedua seperti glibenclamide yang menunjukkan efikasinya itu lebih tinggi dengan dosis yang lebih rendah. Mekanisme aksi utama sulfonylurea itu adalah dengan menghambat kanal kalium ATP secara spesifik di sel beta pankreas. Ikatan sulfonylurea pada reseptor memaksa kanal untuk menutup, yang kemudian akan merangsang depolarisasi membran dan memicu sekresi insulin terlepas dari kadar glukosa darah. Ini menjadikan sulfonylurea pilihan terapi yang kuat untuk pasien yang memerlukan dorongan sekresi insulin. Jadi sulfonylurea itu dia tuh terapi yang paling efektif saat ini untuk penyakit diabetes tipe 2. Selanjutnya ada interaksi molekuler sulfonylurea dan kanal kalium ATP. Pada tingkat molekuler, sulfonylurea itu kan bekerja dengan menutup kanal kalium ATP melalui interaksi spesifik dengan reseptor. Ketika sulfonylurea itu mengikat reseptor, ia itu akan mengubah konformasi kanal sehingga menghambat aliran ion kalium itu keluar dari sel, mengakibatkan depolarisasi dan pelepasan insulin. Nah, pengaturan kanal kalium ATP itu juga sangat kompleks dan melibatkan ATP dan ADP. ATP intraseluler itu bertindak sebagai penutup kanal, sementara MGADP itu berperan sebagai aktivator yang dapat membuka kanal. Jadi kalau ATP dia bertindak sebagai penutup kanal, tapi kalau ADP dia tuh berperan sebagai aktivator yang dapat membuka kanal. Jadi kalau ADP dia membuka kanal, tapi kalau ATP dia itu penutup kanal. Nah, sulfonylurea itu membajak mekanisme penutupan ATP ini secara efektif. Penutup
kanal itu terlepas dari sinyal metabolik seluler. Pentingnya residu pengikat sulfonylurea itu telah dibuktikan melalui studi mutasi. Mutasi pada residu-residu spesifik yang terlibat dalam pengikatan sulfonylurea itu dapat secara signifikan mengurangi sensitivitas obat, menjelaskan mengapa beberapa pasien itu tidak merespon terapi sulfonylurea dengan baik. Selanjutnya ada mekanisme penutupan kanal kalium ATP oleh sulfonylurea. Nah, di sini ada gambar, dapat dilihat. Gambar ini tuh menunjukkan struktur molekuler kanal kalium ATP yang merupakan target utama dari obat sulfonylurea. Kanal ini tersusun atas 4 subunit, yaitu yang membentuk inti pori tadi ada ya, udah disebutin yang di sebelumnya, dikelilingi oleh 4 subunit, ada sulfonylurea reseptor 1. Nah, sulfonylurea itu berikatan pada subunit sulfonyl reseptor 1, menyebabkan perubahan konformasi yang pada akhirnya menutup kanal. Penutupan kanal kalium ATP ini adalah langkah penting dalam proses sekresi insulin karena menghambat efflux kalium dari sel beta pankreas. Akibatnya apa? Akan terjadi depolarisasi membran yang memicu influx kalsium dan pelepasan insulin. Nah, itu adalah fondasi mengapa sulfonylurea itu efektif dalam menurunkan kadar gula darah pada pasien diabetes tipe 2. Selanjutnya ada perkembangan generasi sulfonylurea dan analognya. Yang pertama ada glimepirid. Glimepirid itu generasi baru dengan durasi akal yang lebih lama dan potensi efek samping hipoglikemik yang lebih rendah. Yang kedua ada glipizid. Glipizid itu bekerja cepat dan memiliki profil farmakokinetik yang baik dan mengurangi resiko akumulasi. Ada repaglinid, yaitu analog sulfonylurea dengan ikatan yang lebih lemah dan durasi aksi yang sangat singkat, ideal untuk kontrol glukosa pasca randial seiring waktu. Seiring waktu pengembangan sulfonylurea itu telah mengarah pada generasi baru yang menawarkan profil keamanan dan efikasi yang lebih baik. Obat-obatan ini itu dirancang untuk memiliki afinitas pengikatan yang lebih tinggi terhadap reseptor sel beta pankreas yang memungkinkan dosis itu lebih rendah dan potensi efek samping yang berkurang. Selain glimepirid dan glipizid, senyawa seperti repaglinid itu juga merupakan contoh analog yang bekerja dengan mekanisme serupa, yaitu menghambat kanal kalium ATP. Repaglinid itu juga sebagai meglitinid ya, dia tuh memiliki durasi aksi yang pendek sehingga ideal untuk dikonsumsi saat sebelum makan untuk mengontrol lonjakan glukosa pasca prandial. Namun ada juga tantangan dan efek jangka panjang hipoglikemik dan kegagalan sekresi insulin. Resiko hipoglikemiknya yaitu salah satunya tantangan utama penggunaan sulfonylurea itu adalah resiko hipoglikemik, terutama jika dosis tidak tepat atau pasien melewatkan makan. Sulfonylurea itu mendorong pelepasan insulin secara independen dari kadar glukosa yang dapat menyebabkan penurunan gula darah yang berlebihan. Apa kegagalan sekresi insulinnya? Yaitu penggunaan sulfonylurea dalam jangka panjang itu dapat menyebabkan kegagalan sekunder atau penurunan efikasi. Ini mungkin disebabkan oleh hiperekstabilitas kronis sel beta pankreas yang dipaksa untuk terus mengeluarkan insulin yang berujung pada kelelahan dan disfungsi. Studi reversibilitasnya ada beberapa studi termasuk pada model hewan seperti tikus menunjukkan bahwa efek sulfonylurea terhadap fungsi sel beta pankreas itu mungkin reversible atau bisa kembali lagi. Ini berarti bahwa dengan intervensi atau penyesuaian terapi yang tepat, fungsi sel beta itu dapat dipulihkan sebagian. Apa peran sulfonylurea dalam terapi diabetes saat ini dan di masa depan? Jadi terapi sulfonylurea untuk diabetes tipe 2 itu tetap relevan karena sulfonylurea itu masih memegang peran penting sebagai terapi lini kedua atau sebagai bagian dari terapi kombinasi, terutama di negara yang berkembang di mana akses terhadap obat-obatan diabetes yang lebih baru itu mungkin terbatas. Formulasi yang inovatif, pengembangan formulasi pelepasan terkontrol dan kombinasi fixed dose itu telah meningkatkan kepatuhan pasien dan kenyamanan penggunaan sekaligus berpotensi mengurangi fluktuasi kadar obat dalam darah. Riset di masa depannya itu adalah kita akan melanjutkan terus dilakukan pada reseptor kalium ATP untuk mengidentifikasi molekul baru dengan efek samping minimal dan efikasi optimal. Tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan terapi yang lebih aman dan efektif dalam jangka panjang.
Efek ekstra pankreatik dan tantangan terapi sulfonylurea. Meskipun sulfonylurea itu sangat efektif dalam menstimulasi sekresi insulin, tantangan muncul karena keberadaan reseptor sulfonylurea, khususnya pada eh, SUR2A dan SUR2B di jaringan lain di luar pankreas. Reseptor ini tuh ditemukan di sistem kardiovaskular, misalnya pada otot, jantung, dan pembuluh darah, dan sistem saraf pusat. Interaksi sulfonylurea dengan reseptor di lokasi ini tuh dapat memicu efek samping seperti ekstra pankreatik yang menjadi perhatian klinis. Misalnya penutupan kanal kalium ATP di jantung itu dapat mempengaruhi fungsi kardiovaskular atau menimbulkan potensi resiko tertentu. Demikian pula interaksi di sistem saraf pusat itu dapat menyebabkan efek neurologis. Nah, oleh karena itu, pengembangan obat baru itu berfokus pada peningkatan selektivitas untuk reseptor 1, pankreas. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan efek terapeutik pada sel beta dan meminimalkan interaksi yang tidak diinginkan di jaringan lain sehingga meningkatkan profil keamanan sulfonylurea. Akhir ada kesimpulan sulfonylurea dan kanal kalium ATP sinergis penemuan dan pengembangan terus berlanjut. Perjalanan sulfonylurea itu merupakan kisah sukses dalam pengembangan obat berawal dari penemuan yang tak disengaja hingga menjadi terapi antidiabetik yang matang. Pemahaman mendalam tentang kanal kalium ATP sebagai target utamanya telah menjadi fondasi inovasi berkelanjutan di bidang farmakologi. Terus diperlukan riset dan pengawasan klinis yang ketat untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sulfonylurea atau modulator kanal KATP lainnya yang lebih selektif dengan tujuan memaksimalkan manfaat terapeutik sambil meminimalkan resiko hipoglikemia dan efek samping kardiovaskular. Sinergis antara penemuan dasar dan pengembangan klinis akan terus membuka jalan bagi solusi yang lebih baik dalam penanganan diabetes di masa depan. Terima kasih presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.